Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya bacaannya daripada Ukhtina Syifa ya. Ukhtina Syifa. Dari makharijul huruf yang Ustaz nilai udah bagus ya, alhamdulillah. Di situ ada hamznya kaf dan yang lainnya Ustaz nilai juga cukup bagus lah, sudah bagus. Kemudian di situ ada masuk juga sifat-sifat hurufnya juga sudah alhamdulillah sudah kena ya. Sudah kena gitu. Dari tebal dan tipisnya huruf menurut Ustaz sudah baik. Adapun di sini mungkin yang Ustaz angkat adalah beberapa ahkam saja ya, hukum-hukum yang di sini mungkin ada masuk di sini lahjatul Arab ya. Apa namanya? Lahjah itu cara cara pengucapan ya, cara pengucapan orang-orang Arab. Tapi yang diangkat di sini sebenarnya bukan masalah lahjahnya, tapi kecepatan bacaannya ya. Yang ketika dia memang tidak panjang ya dicepatkan gitu kan. Baik, yang pertama Ustaz mencoba angkat di kalimat Bismillah dari tautnya ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu di Bismillah langsung aja ya. Jadi nggak usah kesannya nggak usah seperti ada ya tambahan di milah 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 gitu kan. Tadi bacanya Ustaz dengar tadi masih seperti itu ya. Jadi bacanya Bismillahi Bismillahi langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada di kalimat zajratun wahidah. Nah, ini digunah juga. Tadi Ustaz lihat yang di situ ada nun musyaddad, nun bertasydid dan huruf gunnah lainnya yang di situ ada gunnahnya sudah bagus. Nah, tapi di sini ada yang kurang ya, di sini dikoreksi. Di apa namanya? Idgham bil gunnah. Nah, ini di gunnahnya ditahan lagi. Jangan terlalu cepat ya. Ditahan lagi. Zajratun wahidah. Gitu ya. Kemudian nah di sini ada tadi mad jaiz ya. Ada mad jaiz. Mad jaiznya dipanjangkan ya, jangan terlalu cepat. Ya tadi karena sudah memulai dengan yang apa namanya membacanya dengan mungkin ukuran kecepatan ukuran durasinya sekitar 4 harokat ya. Nah, ini dibaca sama Syifa cuma 2, terlalu cepat. Ya dibiasakan dikenali ya yang mana mad jaiz ketika nanti dibaca sekali dalam bacaan itu usahakan sama panjangnya. Kalau Syifa baca misalnya 4, ya disamakan sampai akhir tuh 4 gitu ya. Ila an tazakka ila an tazakka gitu ya. Ila an tazakka. Kemudian yang selanjutnya ada di kalimat ini ya. Inna fi dzalik ya. Ini salah harokat tadi bacanya ya. Itu dibaca tadi sama Syifa inna fi dzalak ya. Yang benar inna fi dzalika bukan laka ya. Inna fi dzalika la'ibrah ya, la'ibratan liman yakhsha. Kemudian di mat wajib ya. Sini ada mat wajib. Contoh di kalimat mana tadi ya? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya. Ma'aha wa mar'aha. Dipanjangkan ya mad wajibnya ya. Ya, lebih dipanjangkan lagi daripada mad jaiz. Kita taruh gitu ya biar untuk membedakan saja. Baru yang terakhir di huruf-huruf naber. Ya, ini usah lihat sebagian udah bagus tapi di beberapa tempat masih kurang. Contoh seperti di wabur rizati ya, wabur rizati ya. Jadi di apa namanya? Tadi si Syifa bacanya burriz burriz gimana? Burrizah gitu ya, masih di burrizah. Jadi seakan-akan ada ya tambahan di situ. Jadi cepatkan saja. Burrizati, burrizati gitu ya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahim. Wa burrizatil jahimu liman yara.
Nah, itu ya diingat-ingat ya yang Ustaz koreksi. Ya, untuk keseluruhan bacanya udah bagus ya. Insyaallah, alhamdulillah. Istiqomah kan. Kemudian yang Ustaz koreksi dipelajari lagi ya. Kalau kurang paham boleh ditanyakan ke ustadznya dari yang saya sampaikan. Semoga terus diberi kemudahan dalam membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, tadabburiha. Baik, yang ini yang bisa saya sampaikan ya. Yang anak paham ini juga. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk mengkoreksi bacaan daripada anak kita Naufal ya. Anak kita Naufal. Untuk dari umum bacaannya, Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus ya, Naufal ya. Masya Allah sudah bagus. Hafalannya juga sudah lancar lah, alhamdulillah. Adapun ini koreksian dari Ustaz sedikit aja ya. Coba dilatih lagi untuk apa? Masalah nafas ya. Nah, itu penting. Jadi biar apa tidak mengambil nafas di tengah-tengah ya. Mumpung Naufal masih belajar ya, di apa namanya dilatih gitu. Nah, dipaksakan ya. Kan sedikit-sedikit aja tuh ayatnya kan pendek-pendek masih ya. Nah, usahakan dibaca lengkap gitu, satu satu nafas satu ayat misalnya satu, jadi nggak terlalu panjang kan juga ayatnya. Jadi dilatih saja dari yang kecil-kecil nih, yang pendek-pendek ayatnya. Nanti ketika sudah panjang-panjang nanti itu udah boleh dilatih lah dari apa, pilih-pilih tempat wakaf kalau nafas nggak kuat gitu ya. Itu yang pertama dari Ustadz. Kemudian di sedikit aja dari koreksi dari untuk ro ya, mumpung bagus juga bacanya dan masih dalam proses tahap awal ya, maksudnya masih mudah untuk melatih makharijul huruf. Nah, ini si Naufal coba dilatih ro-nya, jangan kayak huruf ar gitu ya, aru aru gitu ya, la taru kamunna tobako, la taru kamunna tobako ya, aru aru gitu ya, la taru jadi bukan latar, latar latar, nah ditebalkan ya, la taru taru, nah gitu. Terus kemudian satu lagi ada di kolkola ya, fala uqsimu, fala uqsimu, jadi bukan uke, jangan uke ya, jadi dijelaskan kolkolahnya, fala uqsimu uqsimu gitu ya. Nah, teman, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk akhirnya novel. Semangat terus menghafalnya, semoga Allah mudahkan jadi menghafal yang baik ya. Tamam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang masuk mengkoreksi bacaan daripada akhina Nabil ya. Dari bacaannya alhamdulillah ya sudah bagus Nabil ya. Dari bacaannya alhamdulillah sudah bagus dan hafalannya mungkin juga sudah baik ya, alhamdulillah. Nah, adapun sedikit saja dari koreksi Ustadz ya. Yang pertama di ta'awudnya di billahi ya. Itu dijelaskan i-nya bi ya. Jadi nggak terkesan agak apa namanya, ke atau mungkin ke melenceng hurufnya. Intinya huruf Arabi ya, itu di pertegas saja ya. Yang a itu dia a gitu ya. Jadi nggak ada eh gitu ya. Atau mungkin gimana bacanya? Penting dia a gitu ya. A, dan kemudian fathahnya itu fathul Arabi, fathun wasatun. Jadi fathahnya Arab ya, fathahnya Arabi, fathahnya orang Arab itu fathahnya tengah-tengah. Jadi tidak zaidah, zaidah itu berlebih. Gitu ya. Adapun yang kurang gimana ya? Gitu ya. Nah, jadi a-nya gimana? Gitu ya. Jadi dia nggak terlalu melenceng ke bawah suaranya, nggak juga berlebih. Jadi tengah-tengah saja. Tazakka nashto, gitu kan? Kemudian wal jiba ba arsa sa, jadi bukan so kemudian se se, nah gitu kan. Nah, ini itu yang kita biar tahu ya, itu namanya apa namanya, seperti ucapan lah, Ustaz juga bingung menjelasinnya ya, tapi intinya yang pertama fathahnya itu ya seperti itu ya, dijelaskan yang seperti Ustaz tadi, a, kemudian yang ketika dia kasroh di i dijelaskan di i-nya ya, jangan sampai dan
dan yang melenceng lainnya gitu. Ini i jelaskan i-nya gitu ya. Kemudian u juga u seperti itu. Tamam. Jadi a'udzu billah billahi gitu ya. Bi. Kemudian di masalah gunnah, selanjutnya di gunnah ya. Nah, untuk akhirnya Nabil beberapa tempat gunanya sudah bagus gitu. Sampai di idgham bi gunnah. Jadi serasa sudah adil sebagian tempat. Nah, tinggal beberapa huruf saja mungkin terganggu oleh hafalan kayaknya atau mungkin terfokus di hafalan jadi beberapa ahkamnya agak kurang kesannya kurang adil gitu. Jadi dilatih ya, dipekakan gitu maksudnya. Contoh di seperti kan pertama wan nazi'ati ghurqa kan wan na wan na kemudian juga wan nasyitati nashto gitu kan wan na kemudian ini yang kurang tadi di zalik inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Nah ini inna. Jadi tadi inna yang di sini kecepatan ya, disamakan ya durasinya. Jadi dilambatkan sama-sama dilambatkan. Faqul hallaka ila anta zakka. Nah, itu juga sama, ada gunnahnya juga. Nah, paham ya? Kemudian yang selanjutnya di tafasyi ya, huruf-huruf tafasyi dan huruf-huruf tafasyi dulu. Seperti nashto, itu jadi jangan sampai kayak huruf sa juga ya. Ini jelaskan ada tafasyinya. Ash, ash, nashto gitu ya. Ash. Nah, itu yang membedakan huruf sya dengan huruf-huruf sa, kemudian yang lainnya dan kawan-kawannya itu ya. Nah, intinya huruf sya ini dia memiliki ciri khusus, yaitu dengan tafasyi, yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf sya saja. Ya, hanya dimiliki oleh huruf sya saja. Baik, yang terakhir di sini huruf kho, ya. Kho di sini jangan baca kho itu ya, sama seperti ro juga ar. Jangan gitu ya, tapi aru. Kemudian kho juga gitu ya, bukan fatah sya gitu ya. Fatah sya ya, karena dia termasuk huruf tebal. Nah, di situ dia kondisinya huruf tebal. Tebal itu dibaca gimana? Fatah al fatah sya khosyi'ah khosyi'ah fatah sya. Nah, gitu ya, fatah sya. Nah, itu yang bisa sampaikan ya. Dari bacaan alhamdulillah sudah bagus Nabil ya. Terus di murojaah hafalannya, bacaannya juga diperbaiki terus ya. Mumpung masih dalam tahap belajar nih. Jadi kalau sudah fokus di ngajar, bisa nanti sudah besar gitu kan. Jadi sudah kenal hukum-hukum itu dengan baik. Sehingga mengajarkan orang nanti di masa yang pas pada masanya itu bisa mengajarkan dengan ilmu yang baik juga. Baik, ini yang saya bisa beri, yang bisa saya sampaikan juga. Saya cukupkan ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk menilai akhina Khalilur Rahman. Dari hafalan yang dibaca oleh Khalil, tartibnya sudah bagus ya. Jadi kelancaran dari tartib sudah bagus. Yang Ustaz mau jelaskan, ada dua poin yang mau saya jelaskan. Ini yang pertama di idgham bi gunnah di kalimat yauma idzin yasduru ya. Yauma idzin yasduru. Jadi kalimat idgham bi gunnahnya adalah yauma idziyya ya. Yauma idziyya. Nah, itu setiap ini berlaku untuk sebenarnya untuk setiap huruf-huruf kasroh ya. Karena kita lihat di sini yauma idzin itu dia kasrotain ya, kasrotain. Nah, itu dia berarti i kan. Nah, seluruh bacaan dalam Al-Qur'an yang berharokat kasroh kita baca dengan i ya. Ya, ini berlaku untuk seluruh ayat dalam Al-Qur'an ya.
kecuali nanti memang ada hukum-hukum sendiri yang menjelaskan dia harus dibaca dengan imalah seperti majreha dan lain sebagainya. Nah, ini kita mengambil hukum umumnya dulu. Jadi seluruh huruf yang berharokat kasroh dia dibaca dengan i. Ya, i-nya huruf Indonesia ya. I, dia jelas dengan i-nya, bukan e, bukan e. Nah, itu ya. Ini berlaku untuk setiap huruf kasroh. Tidak hanya di kasrohnya dalam gunnah. Seluruh kasroh ya. Contoh yang lain, billahi, billahi itu juga. Iza zulzilati, ti, nah ya, ti gitu. Baik. Selanjutnya di panjang pendek ya. Ini ada yang Ustaz ambil tadi di kalimat khairon yaroh ya. Khairon yaroh. Nah, yaroh. Nah, ketika kita waqaf, nah di kalimat yang di situ tidak ada tanda panjang, maka kita cukup mempercepat waqafnya ya. Tidak perlu dilambatkan. Khairon yaroh. Nah, kalau dipanjangkan seperti apa? Khairon yaroh, yaroh. Nah, ini disalahkan karena dia tidak ada tanda panjang di situ ya. Jadi kita percepat saja waqafnya. Tamam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk correction buat akhina Khalil. Tamam. Semangat terus dalam menghafalnya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke ukhtina Belvania ya, membaca surat An-Nas. Baik, kita langsung masuk ke koreksian ya. Dari kelancaran hafalan ukhtina Belvania, alhamdulillah ya, sudah bagus. Kita masuk ke di sini 2 poin juga yang saya mau sampaikan. Ya, yang pertama di kalimat min syaddi ya, min syaddi. Nah, di situ ada ikhfa ya. Nah, untuk ukhtina Belvania dikaji lagi masalah ikhfa ya. Ustaz kira memang nggak begitu sulit ya memahami ikhfa. Nah, di situ dikenali huruf-hurufnya. Kita harus biasakan nih menghafal. Kalau misalnya memang kita belum hafal nih huruf-huruf dari suatu hukum, misalnya izhar hurufnya apa aja gitu kan, gunnah hurufnya apa aja, kemudian ikhfa di situ juga ada memiliki huruf-huruf sendiri. Nah, dari kita menghafal beberapa huruf-huruf hijaiyah yang memiliki ahkam hukum sendiri, insya Allah itu akan memudahkan kita juga dalam menghafal Al-Quran ya, dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita sudah paham dari hukum-hukum tajwid gitu. Nah, dari situ insya Allah akan memudahkan kita menghafal Al-Quran, mentadaburinya juga, mengkaji daripada isi Al-Quran gitu ya. Ini menariknya hukum mempelajari Al-Quran di situ gitu. Nah, untuk ukhtina Belvania insya Allah terus belajar ya, semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu, terkhusus yang kita lagi serius lagi kita hadapi ini ilmu tajwid. Nah, ini dikaji lagi. Nah, insya Allah dari bacaan yang Belvania insya Allah sudah lancar ya, membaca Al-Quran sudah lancar. Maka terus dikejar lagi nih dari mempelajari ilmu tajwid yang lainnya itu seperti ikhfa, izhar, ada iklab, nah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, kemudian juga di sini di bacaan yang satunya dari kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu jangan sampai diberi celah ya. Kita biasakan mengaji itu dari satu nafas itu jangan sampai memberi ada jedah gitu ya. Tadi Belvania masih memberi jedah di kalimat fi sudurin nas. Nah, itu disalahkan ya. Jadi dijelaskan di situ ada mat tabi'i allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jadi dirapikan saja ya untuk tidak memberi jeda di kalimat di bacaan kita dalam Al-Qur'an. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk ukhtina Belvania. Semangat belajarnya. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke koreksian untuk
Ukhtina Najiha Kirana ya. Dari hafalan Masya Allah ya, sudah banyak hafalannya Kirana. Sudah sampai An-Nazi'at. Ya, ana kurang tahu, mungkin sudah lebih dari An-Nazi'at atau kurang dari. Yang intinya yang mau saya sampaikan ya, di sini ada sedikit koreksian yang harus disampaikan ya. Mungkin bentuk pertama di sini bentuknya nasihat untuk teman-teman ya yang hafalannya sudah banyak gitu ya. Teman-teman yang hafalannya sudah banyak ya, lebih diseriuskan lagi ya belajar tajwidnya gitu. Terutama di panjang pendek ya. Kemudian dengung, yang dengung dan yang dijelaskan bacaannya seperti izhar, ikhfa, gunnah gitu kan. Ada yang idgham, yang hukum-hukum dasar yang mungkin sudah banyak kita kenal ya. Nah, yang seperti ini harus ditekuni ya, teman-teman yang sudah banyak hafalannya, karena antum akan terus, pastinya akan terus menghafal nih. Nah, apalagi misalnya dalam lingkup pondok gitu kan, atau sekolah dan lainnya. Nah, saran Ustadz untuk teman-teman penghafal Al-Quran yang kalian sudah banyak hafalannya dan juga yang masih dalam proses belajar, nah ini tekuni benar-benar ya ilmu tajwid, terkhusus daripada ahkam yang sudah masyhur, hukum-hukum yang sudah kita sering dengar, seperti itu ada izhar dan yang saya sebutkan tadinya gitu ya. Karena kalau belum, tidak sekarang, misalnya nanti sudah banyak hafalannya dan bacanya masih kurang gitu kan, nah ini akan mempengaruhi nanti ya, baik dan buruknya hafalan, akan mempengaruhi baik dan buruknya hafalan. Karena kita kenal orang-orang dulu nih, contoh ulama-ulama kita, mereka itu benar-benar seperti namanya fastabiqul khairat ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita libatkan dalam Al-Qur'an bagaimana mereka menghafal itu, bukan banyak kuantitas hafalan yang mereka kejar gitu ya. Yang jadi ajang perlombaan mereka itu bukan kuantitas hafalan, tapi kualitas hafalannya. Dari situ kita libatkan bagus dan baiknya, buruk dan baiknya bacaannya. Kemudian masuk lagi di dalam dan tadabbur makna Al-Qur'annya dan lain-lainnya yang disibukkan dalam ilmu Al-Qur'an. Nah, sekarang mumpung kita masih dalam arena atau lingkup memperbaiki bacaan ya. Di sini yang kita sebut dengan tahsin, maka diseriuskan. Nanti kalau di ilmu yang satu ini sudah bagus, kita bisa melangkah lagi lebih mendalami lagi dalam ilmu-ilmu selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik, sehingga kita lebih mudah lagi mentadaburi makna Al-Qur'an gitu kan, dan ilmu yang lainnya. Nah, ini pondasi dasarnya adalah membaca Al-Qur'an. Gitu ya, mumpung adik-adik nih, teman-teman masih dalam proses belajar, ditekuni ilmu tajwidnya ya. Dikaji, kalau misalnya belum paham ditanya ke ustadznya gitu. Atau penasaran dan kok bacaan saya masih kurang di sini gitu kan. Yang kita evaluasi insya Allah untuk kebaikan adik-adik juga ya, untuk teman-teman. Ini umum yang saya sampaikan, karena dari bacaannya si Najiha Kirana masih banyak ya yang perlu dikoreksi, walaupun sudah lancar nih. Mungkin bacanya sudah lancar lah ya, tidak seperti teman-teman yang lain masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kan si Kirana sudah lancar nih, maksudnya mungkin sudah kenal lah ya, sudah tidak bingung lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, ini diseriuskan hukum-hukumnya, mendalami, jadi satu langkah lebih baik ke depan gitu kan, agar hafalannya Kirana juga baik nantinya, dan Kirana juga mudah nanti mendalami ilmu-ilmu Al-Quran yang di situ cabangnya lah, kita sebut cabang lainnya gitu. Nah, tamam ya, tamam. Ini yang bisa saya sampaikan di ahkam yang huruf-huruf ini, didalami lagi, semangat terus ya. Aktafi bihada ya, kita cukupkan. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik.